Oke, selamat pagi anak-anak. Di sini kita akan belajar mata pelajaran tematik, ya. Di mata pelajaran tematik ini kita akan melanjutkan pembelajaran ketiga dan pembelajaran keempat. Bisa kalian buka bukunya halaman 91. Terlebih dahulu, teacher akan menjelaskan itu kita akan mempelajari dulu pembelajaran 3. Di pembelajaran 3 ini kita akan membahas
dilakukan di laboratorium. Nah, kultur jaringan tumbuhan itu bertujuan agar mempercepat perkembangbiakan tumbuhan sehingga waktu tanam lebih singkat dibandingkan jika dikembangbiakan dengan biji. Nah, kalau menggunakan kultur jaringan, waktunya tanamnya itu perkembangbiakan itu lebih cepat daripada kita perkembangbiakan melalui biji. Itu. Nah, lanjut kita lihat langkah-langkah kultur jaringan di halaman 94. Di halaman 94 bisa dilihat di sini. Perhatikan metode kultur jaringan pada gambar berikut. Lihat langkah pertama. Bagian tumbuhan misalnya diambil tangkai daun. Nah, bagian tumbuhannya itu dipotong dan diambil tangkai daun. Kemudian bagian tangkai daun itu tadi ditumbuhkan pada medium khusus. Ini medium khusus, nah. Medium khusus ini mengandung zat hara yang diperlukan tumbuhan. Ya, medium khusus ini mengandung zat hara yang diperlukan oleh tumbuhan. Kemudian wadah yang berisi kultur jaringan tumbuhan ditempatkan di laboratorium. Diletakkan di laboratorium. Dan langkah terakhir baru dipindahkan, tumbuhan barunya dipindahkan ke pot yang berisi tanah. Nih, bisa kalian perhatikan. Ini ke dalam pot yang berisi tanah. Dipindahkan dari wadah tadi, dipindahkan ke dalam pot yang berisi tanah. Itulah langkah-langkah kultur jaringan. Oke, selanjutnya kita akan membahas pembelajaran keempat. Di pembelajaran keempat masih pelajaran bahasa Indonesia yang mengenai tentang kesimpulan, ya. Menulis kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan. Mungkin tidak terjelaskan karena kita sudah sering membuat kesimpulan, ya. Nah, kita lanjut di pelajaran PKN. Di pelajaran PKN ini mendiskusikan penerapan Pancasila dalam percakapan. Nah, di sini kita membuat percakapan, ya, tapi topiknya itu tentang penerapan Pancasila. Di sini sudah ada contohnya, nah. Contoh percakapan ini, tetapi percakapan ini belum selesai. Nanti percakapan ini kalian selesaikan menggunakan imajinasi kalian sendiri, ya. Tetapi jangan keluar dari topik yang dibicarakan. Nah, sekarang lihat. Suatu hari Nina dan Deli pulang bersama-sama setelah bermain di rumah Lani. Di jalan mereka melihat kucing yang terlantar dan terluka. Mereka pun menghampiri kucing. Nah, lihat sekarang. Nah, Ninanya ngomong, ya. Lihat Del, anak kucing ini terluka. Kemudian Delinya menjawab, iya benar, Nin, kucing ini juga sangat kurus. Nah, kemudian Nina menjawab lagi, mungkin ia kehilangan induknya Del. Kasihan sekali ya, aku ingin sekali memeliharanya. Tetapi aku alergi rumput kucing. Nah, Ninanya bingung, dia ingin memelihara kucing itu, membantu kucing itu, tetapi sedangkan dia itu alergi bulu kucing. Kemudian Deli menjawab, aku juga tidak bisa memeliharanya. Orang tuaku tidak mengizinkan aku memelihara kucing. Nah, orang tuanya tidak mengizinkannya memelihara kucing. Mereka bingung. Nina, bagaimana ini? Kata Nina. Nah, di sini kalian melanjutkan percakapan Deli dan Nina, tetap Deli dan Nina. Seandainya kalian menjadi Deli dan Nina, nah, apa percakapan yang selanjutnya dilakukan oleh Deli dan Nina?